Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati M dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi dan pembelajaran pendidikan luar sekolah di masa depan. Saat ini teknologi sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan semua aspek kehidupan manusia. Hampir dalam semua kegiatan, manusia memanfaatkan teknologi, baik yang sederhana maupun canggih. Ini bersesuaian dengan esensi penciptaan teknologi, yaitu untuk memudahkan kegiatan hidup manusia. Teknologi dari bahasa Yunani teknologia atau tekne, kemampuan, dan logia, ungkapan. Jadi, teknologi merupakan satu istilah yang berkaitan dengan pemanfaatan atau penerapan pengetahuan dalam melaksanakan tugas praktikal. Artinya, teknologi merupakan penerapan sistematis dari ilmu dan pengetahuan yang terorganisasi ke tugas-tugas praktis, sehingga ketika seseorang mengembangkan suatu produk, prosedur, alat-alat, dan teknik yang disatukan untuk membuat suatu inovasi. Ini disebut dengan teknologi atau Smaldino et al. 2011 Warsita 2008. Ini sejalan dengan definisi bahwa teknologi merupakan kumpulan teknik, keterampilan, metode, dan proses yang digunakan dalam produksi barang atau jasa atau dalam pencapaian tujuan, seperti penyelidikan ilmiah. Teknologi dapat berupa pengetahuan tentang teknik, proses, dan sejenisnya, atau dapat disematkan dalam mesin yang dapat dioperasikan tanpa pengetahuan rinci tentang cara kerjanya. Teknologi dalam mengelola pembelajaran, baik formal maupun non-formal, telah lama dimanfaatkan. Saat ini pemanfaatannya lebih mudah diidentifikasi dengan adanya pembelajaran berbasis internet. Sampai sekarang ini, sekurangnya telah ada 5 generasi teknologi yang pemanfaatannya mengefektifkan dan mengefisienkan proses pembelajaran. 5 generasi tersebut bukan merupakan sesuatu yang bersifat terpisah satu sama lain, karena pada praktiknya kelima generasi masih berlangsung tanpa saling menggantikan satu sama lain. Generasi pertama adalah korespondensi. Generasi kedua adalah multimedia atau siaran radio dan televisi. Generasi ketiga adalah telelearning atau pendidikan terbuka. Generasi keempat adalah flexible learning atau telekonferensi audio. Generasi kelima adalah intelligent flexible learning atau berbasis internet. Berkembangnya komunikasi dan berbagi bahan ajar secara daring menandai pembelajaran jarak jauh generasi keempat dan generasi kelima, sehingga generasi ini disebut sebagai penggunaan basis data cerdas yang memungkinkan pembelajaran secara cerdas atau memanfaatkan teknologi web, yang kemudian dikenal dengan sebutan pembelajaran dalam jaring atau daring. Generasi keempat dan kelima memungkinkan penggunaan multimedia interaktif. Ini membedakan dengan generasi kedua, yakni dengan multimedia saja. Khusus pada generasi keempat, pembelajaran dibangun berdasarkan teknologi komunikasi dua arah yang memungkinkan interaksi langsung antara pendidik dengan peserta didik dan antar peserta didik yang terpisah tempat dan mungkin juga waktu. Sedangkan generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi yang memanfaatkan sistem respons atau otomatis dan basis data cerdas, berpotensi untuk menyediakan kebutuhan personal siswa terhadap bahan ajar sesuai kemampuan dan pengalaman sebelumnya. Singkatnya, generasi keempat dan kelima menggunakan teknologi jaringan komputer melalui implementasi internet sebagai jaringan komputer global. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung sangat pesat dalam 2 dekade belakangan ini telah membawa dampak yang begitu besar dalam aktivitas pembelajaran. Kemungkinan pergeseran yang dapat diidentifikasi dalam hubungannya dengan proses pembelajaran pendidikan luar sekolah, yaitu pergeseran dari ruang kelas ke ruangan maya yang dapat berlangsung kapan dan di mana saja, serta pergeseran dari kertas ke online atau saluran. Pergeseran ini membuat pola pembelajaran pendidikan luar sekolah ke arah yang semakin luas atau fleksibel.
Fleksibilitas tersebut dapat dikaji dari akronim time place atau waktu dan tempat pembelajaran, yaitu same time, same place, different time, same place, same time, different place, dan different time, different place. Daya dukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran pendidikan luar sekolah. Daya dukung dari lingkungan. Lingkungan dimaksud terdiri atas institusi atau penyelenggara program bagi pendidikan luar sekolah, terutama dalam bentuk kebijakan dan komitmen dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, terutama berkaitan dengan penggunaan teknologi tinggi yang mengharuskan tersedianya dana untuk penyediaan peralatan komputer dan kelengkapannya, jaringan internet dan sebagainya, termasuk biaya perawatan dan biaya operasional. Peranan lainnya dari institusi atau penyelenggara adalah memberikan penyadaran atau awareness kepada tutor atau instruktur maupun warga belajar, terutama mengenai potensi teknologi informasi dan komunikasi sebagai medium. Dilanjutkan dengan pemberian pengetahuan mengenai proses dan tata cara pemanfaatannya dan tata cara memanfaatkan teknologi informasi komunikasi melalui berbagai kegiatan dan pelatihan terus-menerus, sehingga secara tidak langsung tercipta lingkungan yang akrab dengan teknologi. Sekian dari saya, paparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.